Shall we have breakfast together? Sosialisasi ialah suatu proses mengenai pengenalan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Isinya mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Makna lainnya ialah melalui sosialisasi, individu dapat belajar dan memahami peranannya masing-masing di dalam masyarakat. Sosialisasi sendiri terdiri atas dua belah pihak, yakni pihak yang menyosialisasi serta pihak yang disosialisasi. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, tentunya sosialisasi ini menjadi suatu hal yang penting, karena memang seorang anak belum memenuhi kematangan di dalam hidupnya. Jadi sosialisasi ini merupakan suatu bagian dari perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Surjono Sukamto juga berpendapat bahwasanya sosialisasi ini merupakan suatu proses sosial tempat seorang individu dalam mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Pada intinya di sini melalui sosialisasi anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Proses sosialisasi sendiri terjadi karena adanya agen-agen yang melakukan sosialisasi atau yang biasa disebut dengan agen sosialisasi. Adapun contoh agen-agen sosialisasi ialah keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, serta media sosial. Keluarga sendiri juga merupakan agen sosialisasi yang pertama dan utama. Sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga ini biasanya memuat norma-norma yang berkaitan erat dengan kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Peran sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga ini juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, bentuk sosialisasi sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Yang pertama, sosialisasi primer merupakan sosialisasi pada tahap paling awal kehidupan seseorang sebagai manusia. Utamanya, sosialisasi primer ini terjadi di dalam sebuah keluarga. Sosialisasi primer akan mempengaruhi seseorang anak untuk dapat membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya, seperti contoh ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, sosialisasi sekunder merupakan proses selanjutnya yang memperkenalkan individu dalam lingkungan di luar keluarganya. Contohnya sekolah, lingkungan bermain, serta lingkungan kerja. Proses sosialisasi sekunder ini sering pula ditemui ialah proses sosialisasi ulang di dalam suatu masyarakat. Proses ini terjadi jika sosialisasi yang disosialisasikan dalam tahap sosialisasi primer berbeda dengan sosialisasi sekunder. Shall we have breakfast together? Jadi menurut Gertrude Jaeger, pola sosialisasi keluarga terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif yaitu sosialisasi yang bersifat mengatur. Di sini mengaturnya jika seseorang anak telah mendapatkan suatu permasalahan, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman. Selain itu, penekanannya lebih kepada keinginan orang tua dibanding anaknya. Contohnya, anak tersebut tidak mentaati peraturan orang tua. Akibatnya, anak tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman. Yang kedua yaitu sosialisasi partisipatoris, yaitu sosialisasi yang jika anak itu mendapatkan atau mengalami suatu kebaikan, maka akan mendapat suatu imbalan. Contohnya, anak tersebut mendapatkan nilai yang bagus, akibatnya orang tua akan memberikan sebuah reward.
Sosialisasi partisipatori di sini bersifat interaksi maupun komunikasi secara lisan. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu sosialisasi memberikan suatu kebiasaan, nilai, norma yang bersifat tidak memaksa maupun bukan perihal kekerasan fisik. Shall we have breakfast together? Tipe sosialisasi sendiri tidak terlepas dari perbedaan standar dari sebuah nilai. Terdapat dua jenis tipe sosialisasi antara lain yang pertama formal dan yang kedua ada informal. Formal. Tipe sosialis formal terdapat pada lembaga-lembaga yang berwenang dan telah terstruktur menurut ketentuan yang berlaku dalam warga negara. Contohnya seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Yang kedua ada informal. Tipe sosialisasi ini terdapat pada masyarakat atau dalam sebuah pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Informal merupakan tipe sosialisasi yang tidak terdapat pada lembaga terstruktur. Contohnya seperti sosialisasi antar teman, antar sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok lainnya yang terdapat di masyarakat. Oleh karenanya, tipe sosialisasi keluarga termasuk ke dalam tipe sosialisasi yang informal, karena di dalamnya bersifat kekeluargaan dan tidak termasuk ke dalam lembaga yang berwenang. Dalam sosialisasi keluarga, terdapat interaksi yang menyebabkan kita sebagai anak tahu akan peran apa yang harus dilakukan anak juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menilai dirinya sendiri. Shall we have breakfast together? Sosialisasi dalam makna luas memiliki sebuah makna suatu proses yang di dalamnya terdapat komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh seorang mulai sejak lahir sampai meninggal. Sedangkan makna sosialisasi sendiri yaitu bentuk proses belajar dari anggota masyarakat yang berguna untuk menerima dan menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur kebudayaan seperti cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Tujuannya terbentuknya sosialisasi sendiri yakni sebagai sumber pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan. Yang kedua, sebagai pengembangan komunikasi yang efektif dan efisien serta dapat digunakan sebagai pengembangan membaca, menulis, dan bercerita. Yang ketiga, sebagai pengendalian tentang pelatihan mawas diri yang tepat. Yang keempat, membantu individu dalam memberikan nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Yang kelima, sosialisasi yang memberikan nilai-nilai seperti nilai kehidupan, nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai lainnya. Di sisi lain, adanya sosialisasi dapat mempermudah individu untuk mendapatkan sebuah kepercayaan di masyarakat karena memiliki komunikasi yang baik. Oleh karenanya, dengan adanya kepercayaan dan komunikasi, setiap individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat.